Halo guys, selamat datang di channel Milo Montang. Yuk kita lanjut lagi bercerita hari ini. Nah, untuk yang sekarang, keyword yang aku masukkan adalah berdasarkan request dari salah satu pendengar. Keywordnya adalah buatkan cerita anak mengenai makhluk kerdil yang ingin menjadi manusia dengan latar belakang di pedesaan. Si makhluk kerdil ini harus merelakan sesuatu dari fungsi tubuhnya untuk menjadi manusia dan bisa bersatu dengan pangeran kerajaan yang dia cintai. Tidak boleh mengutip cerita yang memiliki hak cipta, apalagi karangan yang sudah ada sebelumnya. Dan inilah judul dari cerita kali ini. Makhluk kerdil dan impian menjadi manusia. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah makhluk kerdil bernama Mira. Tubuhnya tak lebih tinggi dari semak-semak, dengan telinga runcing seperti daun muda dan matanya bersinar seperti embun pagi. Mira tinggal di bawah akar pohon beringin tua, tempat ia menyaksikan kehidupan manusia dari kejauhan. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan terdekat bernama Pangeran Arka datang ke desa itu untuk berburu. Mira diam-diam mengintip dari balik dedaunan, kagum pada sosok pangeran yang penuh wibawa dan kebaikan hati. Ketika Pangeran Arka tersenyum ramah kepada anak-anak desa, Mira merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, ia bermimpi menjadi manusia agar bisa hidup di samping pangeran. Namun, mimpi itu tampak mustahil. Makhluk kerdil seperti Mira adalah penjaga alam yang tidak memiliki tempat di dunia manusia. Dengan penuh tekad, Mira mencari bantuan dari Dewi Hutan, penjaga kehidupan di pedesaan itu. Dewi Hutan muncul dalam cahaya hijau yang lembut. Mira, kau tahu bahwa menjadi manusia berarti meninggalkan bagian dari dirimu sebagai penjaga alam. Apakah kau siap? Mira mengangguk, meskipun hatinya ragu. Apa yang harus aku relakan, Dewi? Dewi Hutan tersenyum tipis. Kau harus menyerahkan suaramu. Tanpa suara, kau tidak akan bisa berbicara, menyanyi, atau tertawa. Namun, jika itu yang kau inginkan, aku akan membantumu. Mira termenung. Suaranya adalah hadiah dari hutan. Ia sering menyanyikan lagu-lagu lembut untuk menenangkan binatang yang terluka. Namun, cintanya kepada Pangeran Arka membuatnya yakin. Aku rela, Dewi. Aku ingin menjadi manusia. Dengan mantra yang lembut namun kuat, Dewi Hutan mengubah Mira menjadi seorang gadis manusia. Tubuhnya kini tinggi, rambutnya sehalus sutra, tetapi suara indahnya hilang. Mira mengucapkan terima kasih melalui gerakan tangan, lalu berjalan menuju desa dengan hati penuh harapan. Di desa, Mira bertemu Pangeran Arka yang sedang membantu warga memperbaiki jembatan yang rusak. Melihat Mira yang penuh keramahan meski tak bisa berbicara, Pangeran Arka merasa tertarik. Hari demi hari, mereka menjadi dekat. Pangeran Arka menghargai kebaikan hati Mira yang selalu membantu orang lain tanpa mengeluh. Namun, suatu hari, ketika desa dilanda kekeringan,
Pangeran Arka dan warga menemukan hutan mulai layu. Mira tahu bahwa tanpa suaranya, ia tak bisa menyanyikan lagu penenang yang menjaga harmoni alam. Hatinya gelisah, tetapi ia tidak ingin kembali menjadi makhluk kerdil, karena itu berarti meninggalkan Pangeran Arka. Ketika Pangeran Arka melihat kesedihan di mata Mira, ia berkata, "Apapun yang kau sembunyikan, aku tetap menghargaimu. Tapi aku ingin tahu, apakah ada yang bisa kulakukan untuk membantumu, Mira?" Mira akhirnya membawa Pangeran Arka ke pohon beringin tua dan memohon kepada Dewi Hutan untuk mengembalikan suaranya. Dewi Hutan berkata, "Jika kau ingin menjadi penjaga alam lagi, kau harus meninggalkan kehidupan sebagai manusia." Melihat kejujuran dan keberanian Mira, Pangeran Arka berkata, "Mira, aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu, tapi karena hatimu yang tulus. Jika kau harus menjadi penjaga alam, aku akan sering datang ke hutan ini untuk bertemu denganmu." Mira akhirnya memilih kembali menjadi makhluk kerdil. Dengan suaranya yang indah untuk menyelamatkan alam, Pangeran Arka pun menepati janjinya. Ia sering datang ke hutan untuk mendengar lagu-lagu Mira yang kini dipenuhi kehangatan dan cinta. Meskipun mereka tidak bisa hidup bersama seperti manusia biasa, hati mereka selalu terhubung oleh lagu-lagu hutan yang membawa damai dan kebahagiaan. Sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.